Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Banyumanik. Banyumanik terdiri dari dua suku kata, Banyu dan Manik. Banyu berarti air, Manik berarti manik-manik atau kristal yang bening-bening itu. Dua istilah ini dilekatkan pada kecamatan yang berada di Semarang atas ini, yaitu Kecamatan Banyumanik. Kenapa dinamakan Banyumanik? Konon pada zaman dahulu kala, di era para wali 9, Sunan Pandan-Aran atau Sunan Bayat, salah satu murid Sunan Kalijaga yang pada waktu itu menjadi Bupati Semarang. Setelah beliau kembali sadar dan mendapat hidayah dari Allah, dia menanggalkan semua keduniawiannya dan ingin pergi ke Gunung Jabal Kat atas perintah daripada Sunan Kalijaga. Beliau bersama rombongan serta dia membawa salah satu orang istri beliau ke arah selatan dari Semarang atas, melewati Semarang atas. Mendadak mereka dan rombongan dicegat oleh beberapa perampok atau berandalan di tempat ini. Istri Sunan Pandan-Aran ketakutan. Beliau terus meminta perlindungan dari Sunan Bayat. Sunan Bayat malah bilang istrinya tadi bahwa, kamu kan kusuruh tinggalkan semua duniawi, jangan bawa apapun, tapi kamu malah membawanya. Akhirnya terjadi ini. Udah, serahkan aja, serahkan harta benda, gak usah dipertahankan, cuman harta benda ini, ujar Sunan Pandan-Aran. Kemudian harta benda itu pun diserahkan pada para begundal itu. Setelah itu para begundal pun pergi. Kemudian istri daripada Sunan Pandan-Aran itu menangis terseduh-seduh di tempat ini. Hingga air matanya itu berjatuhan di wilayah ini sampai berkeliaran kayak manik-manik. Kemudian istri Sunan Pandan-Aran berujar, tempat ini suatu saat nanti akan kuberi nama Banyumanik. Jadi atas kejadian tersebut, maka wilayah ini pun karena tempatnya indah dan mengesankan, ama istri Sunan Pandan-Aran di wilayah ini dinamakan Banyumanik hingga sekarang. Sementara di Kecamatan Banyumanik ini terdiri beberapa dusun atau wilayah seperti Watugong, Pudak Payung, Tusam, Padang Sari, Pedalangan, dan berbagai wilayah lainnya. Sampai sekarang Kecamatan Banyumanik ini terus membangun dan membangun. Walaupun di atas ketinggian atau terletak di Semarang atas, namun pembangunan di tempat ini terus berlanjut hingga sekarang. Dan inilah penampakan salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Banyumanik, tepatnya di Desa Pudak Payung yang kita lihat dari atas. Sungguh nampak rumah-rumah yang terlihat begitu indah dan rapi menghampar luas di Desa Pudak Payung ini.
Jadi setiap daerah dan wilayah itu punya nama masing-masing, dan dari nama tersebut banyak kejadian-kejadian yang menjadi latar belakang daripada suatu wilayah atau suatu tempat. Maka ada istilah desa Mawacara dan negara Mawaciri. Jadi ciri khas desa atau wilayah itu masing-masing gak bisa disamakan. Maka kita semua harus pertahankan apa yang udah menjadi warisan dari nenek moyang kita, bukan malah rebutan dengan harta benda atau pangkat derajat seperti sekarang ini. Marilah kita mengambil suri teladan daripada wali-wali Allah atau kasih-kasih Allah yang udah mendapat derajat tinggi di mata Allah, hingga namanya pun harum sampai sekarang ini, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bayat, dan para wali-wali yang lainnya. Sekian dulu cerita di sekitar kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.